Om Swastiastu, perkenalkan saya Madisa Fitra Kusuma Dewi akan membawakan materi tentang high flow nasal cannula therapy dalam rangka tugas dari Departemen Anestesi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah Universitas Udayana. Baik, untuk high flow nasal cannula therapy ini merupakan terapi yang menggunakan high flow nasal cannula, yaitu perangkat pendukung oksigen yang dikembangkan sebagai alternatif terapi dari konvensional oksigen yang diberikan. Di mana secara konvensional, ketika dilakukan suplemental oksigen terapi melalui kanula hidung, dia secara efektif dapat menyediakan 4 hingga 6 liter oksigen per menit. Dengan fraksi oksigennya itu 0,37 hingga 0,45. Ketika kita memberikan fraksi oksigen lebih tinggi dari angka tersebut, dapat terjadi iritasi mukosa hidung karena pengeringan saluran, sehingga potensi perdarahan meningkat dan untuk efektifan dari terapi oksigen tersebut menjadi berkurang. Di mana pada high flow nasal cannula ini terdapat komponen dasar, yaitu generator yang memberikan aliran gas hingga 60 liter per menit. Lalu ada blender atau pencampur oksigen yang mencapai peningkatan fraksi oksigen dari 21% menjadi 100% terlepas dari laju aliran yang kita setting. Dan juga pelembab di mana akan menjenuhkan campuran gas pada suhu 31 hingga 37 derajat Celcius sehingga tidak mengeringkan dari mukosa hidung tersebut. Dan untuk meminimalkan kondensasi yang terjadi pada sepanjang tabung, gas panas itu yang dilembabkan dikirim melalui pipa yang dipanaskan melalui nasal prong yang dipasangkan ke pasien. Ini merupakan komponen dari alat high flow nasal cannula yang digunakan untuk terapi oksigen. Yang pertama itu dari alatnya, lalu di sini ada flow meter yang kita bisa lihat dan kita setting. Dari air oksigen blendernya juga dapat kita setting. Lalu ini merupakan active humidifier-nya dan dia akan dialirkan melalui heated inspiratory circuit yang akan dialirkan juga melalui nasal cannula sehingga dapat dialirkan ke pasien. Ini merupakan gambar dari wide bore nasal prong atau nasal prong yang lebar. Lalu selanjutnya dari high flow nasal cannula therapy ini terdapat 5 mekanisme fisiologis yang dapat bertanggung jawab atas kemanjuran terapi. Termasuk itu pembuangan gas limbah ke physiological dead space pada paru dan alveoli, termasuk karbon dioksida. Di mana physiological dead space ini kan dia menyumbang sekitar sepertiga dari volume tidal pernafasan, sehingga memungkinkan terjadi akumulasinya CO2 dan penurunan oksigen yang tersedia. Ketika ventilasi tidak efektif, udara ini akan tertahan di dalam dead space tersebut sehingga tidak terjadi sirkulasi udara yang baik. Pada high flow nasal cannula therapy ini, tingkat aliran udara yang tinggi ini dapat membantu volume udara itu melebihi apa yang diperlukan pasien secara fisiologis sehingga terjadi perpindahan kelebihan karbon dioksida tersebut dan memungkinkan peningkatannya tekanan O2 yang menciptakan adanya perbedaan pada difusi oksigen di physiological dead space tersebut. Selanjutnya ada penurunan laju pernafasan yang bisa disetting pada alat tersebut. Lalu terdapatnya positive and expiratory pressure, di mana pada alat ini tuh dia memberikan dukungan tekanan positif ke nasofaring. Pada tekanan ekspirasi akhirnya itu dia akan meningkat dan akan terjadi aliran oksigen ke saluran udara bagian bawah. Efek ini akan menjaga saluran udara alveolar agar tidak runtuh di bawah tekanan permukaan yang meningkat selama pernafasan dan akan meningkatkan luas permukaan paru
yang efektif tersedia dalam melakukan difusi gas dari alveoli ke darah, sehingga dia akan meningkatkan juga oksigen yang diterima oleh darah dan meningkatkan perfusi akhir. Lalu peningkatan volume tidal dan peningkatan volume akhir ekspirasi. Selain itu, pada high flow nasal cannula terapi ini, pada alatnya tersendiri kan dia sudah ada peningkatan humidifikasi dan pemanasan udara, sehingga itu akan menciptakan sistem oksigenasi yang efektif karena dia akan lebih nyaman dirasakan oleh pasien. Karena pada biasanya kan dia tidak ada, pada yang konvensional itu kan dia tidak ada pelembapan maupun peningkatan suhu sehingga dapat terjadi pengeringan mukosa, iritasi maupun epistaksis yang tidak nyaman dan menyebabkan kepatuhan terhadap terapi itu buruk, terutama pada pasien-pasien yang dalam kondisi delirium atau penurunan GCS. Sehingga pada kondisi ini kenyamanan pasien itu mengarah ke kepatuhan yang lebih baik dan ke hasil terapi yang lebih baik. Namun untuk kekurangannya pada high flow nasal terapi ini, biaya untuk perawatannya itu lebih tinggi karena alat yang digunakan dan juga perlu pelatihan khusus terhadap perawat maupun dokter yang merawat pasien untuk mengoperasikan mesin high flow nasal cannula terapi dan kompleksitas dari terapi yang diberikan. Lalu pemberian terapi ini dapat menunda intubasi dan yaitu menunda keputusan-keputusan terutama pada pasien-pasien yang pada kondisi end stage. Selain itu, kontraindikasinya untuk high flow nasal terapi ini sama dengan kontraindikasi pada pemberian ventilasi non-invasif lainnya, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami cedera wajah, sekresi berlebihan sehingga meningkatkan risiko aspirasi dan ketidakstabilan hemodinamik pasien. Untuk aplikasi klinis yang dapat diberikan pada high flow nasal cannula terapi ini bisa pada pasien-pasien dengan gagal pernafasan hipoksemia akut atau acute hypoxemic respiratory failure, di mana terjadi kolaps atau pengisian ruang udara itu yang gagal. Biasanya pada kondisi-kondisi ini pasien tidak membaik atau refraktor terhadap pemberian oksigen suplemental yang konvensional karena ada peningkatan tekanan hidrostatik pada alveolar kapiler. Lalu pada post-surgical respiratory failure, pada acute heart failure yang disertai pulmonary edema, pada hypercapnic respiratory failure pada pasien-pasien chronic obstructive pulmonary disease atau pasien-pasien PPOK, dan juga pada pasien-pasien pre maupun post ekstubasi, karena sebelum intubasi itu kan penting untuk dilakukan preoksigenasi untuk mencapai laju aliran tinggi dan jumlah fraksi oksigen yang tinggi sebelum dilakukan intubasi. Lalu pada pasien-pasien dengan obstructive sleep apnea dan pada pasien-pasien dengan kasus emergensi, terutama banyak pasien yang datang ke unit gawat darurat itu dengan disnu akut dan hipoksemia. Lalu pada pasien-pasien imunokompromis ini merupakan indikasi relatif, maksudnya kontraindikasi relatif, karena pada pasien-pasien imunokompromis ini terdapat peningkatan risiko untuk aspirasi, sehingga harus ditinjau kembali apakah lebih tinggi keuntungan dilakukan high flow nasal oksigen terapi maupun tidak dilakukan. Mungkin sekian pemberian materi yang dapat saya paparkan mengenai high flow nasal cannula terapi. Saya akan mengakhiri dengan mengucapkan mantra penganjali umat, Om Santi 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 Om. Terima kasih.